Golongan muda memiliki peran penting yang sangat besar dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia karena keberanian, ketegasan, dan semangat nasionalisme yang mereka miliki. Mereka tidak hanya menjadi penggerak berbagai organisasi pemuda seperti Indonesia Muda, Pemuda Menteng 31, dan Barisan Pelopor, tetapi juga aktif menyebarkan semangat persatuan dan kesadaran nasional melalui diskusi, pertemuan rahasia, pamflet, dan serta media massa. Oke, argumen dari kelompok kita. Soekarno, Hatta, dan para tokoh tua lainnya menghadapi ancaman penangkapan, pembuangan, bahkan hukuman mati sejak era kolonial. Mereka memikul risiko hukum dan politik yang jauh sebelum momen proklamasi. Dan juga banyak pengusaha, ulama, dan tokoh masyarakat yang lebih tua memberikan sumber daya finansial, logistik, dan jaringan distribusi yang sangat penting bagi pergerakan nasional dan fisik. Kayak kalau misalkan nih kita emang kayak punya ladang yang luas, tapi kalau kita masih dikendaliin sama sesuatu negara atau sesuatu organisasi, kita pasti gak bakalan bisa maju, pasti stuck di situ-situ aja. Sumber dayanya yang ada bukannya buat kita semua, malah ya bagi dua, malah dibagi-bagi ke negara asing atau organisasi asing. Bahkan kita gak dapat setengahnya. Kacau. Gimana tahu kita nggak dapat setengahnya? Contohnya ada kayak kerja rodi, kerja paksa, dan tanam paksa yang dimana sepertiga dari tanah itu, sabar saudaraku, dikasih untuk kolonial Belanda dulu. Tapi ada teori konspirasi yang ngomong kalau misal kerja rodi itu mereka dibayar oleh tentara Belanda, oleh pemerintah Belanda, tapi dikorupsi oleh bangsa itu sendiri. Mau itu teori apapun itu, kenyataannya yang dicatat di buku sejarah itu adalah kesalahan dari Belanda. Enggak, tapi yang itu tidak. memperkerjakan paksa rakyat Indonesia. Tapi tidak masuk akal. Masukin. Tapi seharusnya kemerdekaan Indonesia itu kan harus segera diproklamasikan tanpa menunggu izin Jepang. Karena situasi saat ini adalah momentum emas bagi bangsa kita untuk berdiri di atas kaki sendiri. Menunda proklamasi berarti menghilangkan semangat rakyat dan memberi peluang asing untuk kembali menguasai negeri kita. Hanya dengan keberanian dan ketegasan para golongan muda ini, kita bisa mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Menurut saya, kenapa golongan tua masih menunda-nunda memproklamasikan kemerdekaan itu karena harus memenuhi kesepakatan yang telah dibuat oleh Marsekal Terauchi melalui PPKI. Masih ada beberapa persiapan yang harus dipersiapkan sebelum Indonesia benar-benar memproklamasikan kemerdekaannya. Serta Bung Karno belum yakin bahwa Jepang benar-benar menyerah setelah mereka menyerah tanpa syarat pada Sekutu di tanggal 10 Agustus 1945. Kan kata dia tadi dia kayak masih menunggu isyarat ini kan. Tapi kenyataannya kita merdeka sekarang ini karena jasa golongan muda. Jangan memaksa golongan tua untuk terus memerdekakan Indonesia dengan waktu yang secepat-cepatnya. Jika buru-buru memproklamasikan kemerdekaan, ditakutkan justru akan menumbilan pertumpahan darah yang semakin besar. Kenyataannya keputusan para golongan muda sekarang udah terbuktikan dengan Indonesia sudah merdeka, dan ya udah. Apa buktinya Indonesia merdeka? Kita masih sering melihat orang-orang yang susah dan gak adil. Itu bukan golongan muda kalau zaman sekarang masih ada gelandangan. Nyatanya Indonesia telah merdeka dengan caranya sendiri tanpa bantuan dari Jepang, berkat pendapat dari golongan muda. Tapi proklamasi dipimpin oleh golongan tua.
Dan naskah proklamasi disusun, ditandatangani dan dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Keduanya termasuk generasi senior. Lalu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 lahir dari sidang BPUPKI yang mayoritasnya golongan tua. Tapi kan yang memaksa dan mendesak golongan tua untuk Tetapi kan yang memaksa dan mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah golongan muda. Jika golongan muda tidak mendesak golongan tua, maka golongan tua bisa jadi tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sampai saat ini. Deklarasi saja tidak cukup tanpa diplomasi yang dipimpin tokoh berpengalaman. Indonesia tidak akan diakui dunia. Pemuda memang memberi semangat, tetapi keberhasilan lahir karena kolaborasi, bukan semata peran pemuda. Tapi kenyataannya kita sekarang merdeka karena apa? Karena usulan pemikiran pemuda kan? Karena pemikiran Nggak tokoh-tokoh yang senior, nunggu Jepang tokoh-tokoh tua. untuk memerdekakan Indonesia kan? Bisa aja sebenarnya. Coba. Time traveler. Di deklarasi tidak cukup tanpa diplomasi yang dipimpin tokoh berpengalaman. Memang kita nggak bilang kalau bahwasannya para petua itu tidak berkontribusi, tapi di sini yang paling berkontribusi adalah golongan muda, bukan golongan tua. Tapi pemuda memberi semangat. Lah berarti yang berkontribusi udah pemuda. Iya, Karena memberikan mengakui semangat. kan. Tapi Tapi kalau Intan bilang golongan muda lebih banyak berkontribusi saat menuju kemerdekaan ini, coba sebutkan apa saja yang dilakukan golongan muda. Mau jawab? Tadi Naya bilang kan, contoh gerakan golongan muda yang bikin kita jadi merdeka sekarang. Bisa dilihat dari peristiwa Rangers Templok menjadi bukti nyata keberanian golongan muda yang memindahkan Soekarno-Hatta untuk meyakinkan mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Keaktifan dan ketegasan golongan muda ini yang memperkuat persatuan dan mempercepat proses lahirnya kemerdekaan Indonesia. Kalau pemuda nggak melakukan penculikan terhadap Soekarno, nggak akan merdeka sampai sekarang Indonesia. Mungkin ya. Karena kita nggak tahu kalau misalkan kita nunggu Jepang seperti pemikiran para tetua, kita belum tentu bisa semerdeka sekarang. Mungkin saja sampai saat ini ada campur tangan Jepang dalam mengelola negara ini. ya udah jangan nangis. Kita minta maaf. Ayo berantem dulu. Udah. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian, dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit, kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu, karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan, dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Aku pulang.